Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nugroho dari kelompok 6, mewakili kelompok 6. Saya ingin memperkenalkan analisis perencanaan komunikasi pada desain poster virtual tour di tengah pandemi guna mengembangkan pariwisata di Indonesia. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi syarat penilaian UTS kami yang bersifat proyek dan dilakukan secara berkelompok. Untuk pembahasan pertama yaitu ada analisis khalayak yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada dari segi geografis. Menurut analisis yang kami buat berdasarkan dengan data Badan Pusat Statistika 2021, terjadi penurunan yang sangat signifikan selama masa pandemi COVID-19, baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Hanya ada sekitar 4,2 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara menurun hingga 75,3%. Bahkan kebanyakan dari mereka berasal dari negara-negara terdekat saja seperti Timur Leste, Malaysia, Singapura, Australia, dan Cina. Mengenai dengan hal ini, pemerintah tentu saja memiliki strategi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dari sektor pariwisata. Selanjutnya ada analisis dari segi demografis. Dari analisis yang kami lakukan berdasarkan dari data The International Air Transport Association atau IATA yang memperkirakan bahwa perjalanan belum akan kembali seperti semula sampai tahun 2024 mendatang. Jadi wisata virtual dapat dijadikan salah satu alternatif yang ada pada sektor pariwisata dengan memanfaatkan teknologi dan sembari menunggu proses pemulihan dari sektor pariwisata akan berjalan secara normal kembali. Konten yang coba diangkat pada wisata virtual pun sangat beragam, mulai dari panorama alam, museum, pentas seni, kebudayaan adat, sampai suasana kehidupan metropolitan yang ada di Indonesia dalam bentuk gambar serta video. Program ini diharapkan mampu menarik calon wisatawan merasa seperti berdestinasi ke tempat yang mereka inginkan, sehingga akan menarik untuk pergi ke tempat destinasi tersebut. Next, yang terakhir ada segi psikografis. Berdasarkan analisis kelompok kami, dari segi psikografis, tentu saja wisata virtual bukan hanya sekedar menemani wisata, tetapi juga memberikan informasi mengenai fasilitas dan paket-paket yang ditawarkan. Para pemandu wisata diminta untuk memberi kemudahan bagi para wisatawan untuk menikmati destinasi yang mereka kunjungi, sehingga akan memunculkan interaksi yang membuat suasana menjadi tidak membosankan. Jadi, tour travel bisa menyediakan fitur-fitur yang bervariasi sehingga wisatawan mendapatkan kesan yang menarik dari wisata virtual tersebut. Dengan begitu, maka wisata virtual ini akan terus berjalan dengan upaya untuk memajukan sektor pariwisata Indonesia di tengah-tengah masa pandemi. Next akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Yang pertama itu mengubah pengetahuan. Menurut analisis kami mengenai poster yang bertema pariwisata, salah satunya dibuat untuk memberikan pengetahuan bahwa sejak COVID-19 melanda Indonesia, kita berada pada suasana yang sangat dilematis, di mana kita harus membatasi kegiatan sehingga berdampak pada kemunduran ekonomi, termasuk di bidang wisata. Virtual tour adalah konsep baru untuk berlibur di tengah pandemi. Virtual tour mungkin tidak bisa sama dengan kunjungan fisik, namun dapat mengobati rasa rindu kita terhadap objek wisata alam. Selanjutnya ada mengubah sikap. Dengan adanya poster ini, kami sebagai kelompok berharap dapat menarik minat dan perhatian masyarakat akan dampak pandemi terhadap pariwisata. Dengan dibuatnya poster ini, kami berharap bahwa masyarakat akan memberikan perhatian mereka terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan. Virtual tour diharapkan dapat menjadi alternatif berwisata di tengah pandemi COVID-19. Dengan menggunakan virtual tour ini, kita dapat menjelajahi berbagai destinasi wisata menarik di Indonesia dengan hanya berbekal gadget dan jaringan internet dari rumah. Selanjutnya ada mengubah keperilakuan. Selain untuk mengubah pengetahuan dan sikap, tujuan komunikasi yang kami sampaikan dalam poster ini bertujuan untuk mengubah keperilakuan.
Poster ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar melakukan upaya bersama dalam membantu pariwisata agar dapat bertahan di masa pandemi. Dengan adanya poster ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu pariwisata Indonesia. Perilaku yang diharapkan dari pesan yang disampaikan poster ini adalah masyarakat dapat merasakan kembali berwisata tanpa harus memikirkan pandemi yang sedang terjadi, dan juga mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam mempromosikan pariwisata terutama di Indonesia melalui virtual tour tersebut. Dengan begitu akan muncul harapan agar pariwisata akan pulih dan segera bangkit dari pandemi. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Menetapkan saluran. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, pesan disalurkan melalui saluran media visual berupa poster. Poster termasuk dalam kategori bermedia, bukan kategori langsung ataupun tatap muka. Dalam poster yang kami buat memiliki tujuan untuk menginformasikan secara tidak langsung tentang pengenalan virtual tour di tengah pandemi guna mengembangkan pariwisata di Indonesia. Alasan kelompok kami menggunakan media poster sebagai media penyampaian adalah karena lebih mudah untuk diterima dan dimengerti oleh orang banyak. Dilengkapi dengan warna-warna yang dapat menarik perhatian orang, informasi disajikan dalam infografis yang dapat mempermudah pemahaman orang terhadap pesan yang disajikan, dan pembuatannya cenderung lebih mudah dan harganya pun murah. Karena pesan yang kami sampaikan di sini adalah untuk mengajak masyarakat luas untuk mengenal alternatif rekreasi dengan cara virtual tour, maka kami berharap agar poster ini memberikan dampak dalam aspek kognitif, afektif maupun konatif pada masyarakat. Ini adalah poster yang kami buat. Di sini warna yang kami gunakan dominan warna kuning, menunjukkan sisi kepercayaan diri. Kemudian ada warna tambahan juga berwarna hijau. Itu yang memiliki makna bahwa virtual tour juga bisa menjadi alternatif untuk menggantikan rekreasi yang ada di saat pandemi seperti ini. Kemudian font yang kami gunakan itu Blue Next acrylic bold di sini agar terlihat jelas dan besar untuk menunjukkan judul pada poster tersebut. Sumber yang kami gunakan berasal dari CNN Indonesia. Kemudian struktur dari poster yang kami buat ini juga ada keuntungan dalam mengikuti virtual tour di tengah pandemi. Kemudian juga ada tips mengikuti virtual tour di tengah pandemi. Next. Untuk pesannya, saat pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia pada Maret 2020, seluruh tempat wisata di Nusantara ditutup untuk mencegah penyebarannya. Masyarakat yang sudah ingin pelesiran beralih ke alternatif lain, yakni dengan mengikuti virtual tour atau tour virtual. Virtual tourism atau turisme virtual dapat menjadi alternatif untuk melakukan kegiatan wisata di masa pandemi. Virtual tour adalah kegiatan wisata tanpa harus keluar rumah karena peserta tour bisa jalan-jalan secara virtual. Kegiatan ini umumnya menggunakan platform Zoom dengan pemandu. Layaknya tur biasa, seorang tour guide asli atau aplikasi akan membawa pengunjung untuk menjelajahi suatu tempat serta mempelajari sejarah atau informasi dari tempat tersebut. Selain itu, mereka juga sudah mendapat gambaran terkait kondisi destinasi wisata yang hendak dikunjungi di lain waktu. Mereka mempersiapkan diri dan lebih memiliki kepercayaan apakah benar ini destinasi wisata yang akan dikunjungi, apa saja yang harus dipersiapkan, dan mereka juga bisa bertanya terkait dengan wisata yang akan mereka kunjungi melalui tour virtual. Baik, itu aja tadi presentasi dari kelompok kami. Kami berharap dengan adanya poster yang kami buat, pesan yang ada dalam poster tersebut tersampaikan dengan jelas dan tepat pada sasaran yang kami tuju. Semoga pesan tersebut bisa menjadikan salah satu alternatif juga bahwa virtual tour ini bisa dijadikan pilihan atau solusi di masa-masa pandemi seperti sekarang. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.